100.000 warga sipil terjebak di Mariupol dari kepungan tentara Rusia. Tentara Ukraina sembunyi di bunker. Rusia mengklaim bahwa mereka sudah mengontrol sebagian kota Mariupol di wilayah timur Ukraina. Wali kota Mariupol mengklaim setidaknya sebanyak 100.000 warga sipil masih terjebak di dalam kepungan tentara Rusia. Sementara itu, tentara Ukraina dan tentara Azov bersembunyi di kawasan pabrik baja di Mariupol yang diklaim memiliki bunker dan tempat persembunyian yang aman dari kepungan tentara Rusia. Wali kota Mariupol, Charles Stalford, mengklaim setidaknya 100.000 warga sipil masih terjebak di kota yang terkepung. Wakil Perdana Menteri Ukraina mengatakan bahwa koridor kemanusiaan untuk hari kedua telah dibatalkan karena apa yang dia gambarkan adanya penembakan oleh tentara Rusia, kata Stratford kepada Al Jazeera. Juga yang menarik, menurut wali kota Mariupol, setidaknya 40.000 warga sipil Ukraina telah dideportasi secara paksa ke pihak kontrol Rusia. Menurutnya kota pelabuhan itu tidak jatuh meskipun ada ultimatum dari Moskow kepada para pejuang yang tersisa untuk menyerah dengan batas waktu hari Minggu 17 April. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Rusia telah memiliki untuk meruntuhkan Mariupol. Pejabat setempat mengatakan pasukan Rusia telah mengumumkan mereka akan menghentikan siapapun yang memasuki atau meninggalkan kota. Menangkap seluruh kota dipandang sebagai strategi utama bagi Rusia dan membiarkannya mengendalikan sebagian besar Ukraina Selatan dan Timur. Seorang penasihat wali kota Mariupol mengatakan penduduk akan dipaksa mengantri untuk mendapatkan izin untuk memungkinkan mereka berpindah antar distrik dan beberapa ponsel mereka dapat disita atau dibawa ke Rusia secara bertentangan. Petro Andriuzenko juga mengatakan Rusia menahan sedikitnya 20.000 warga Ukraina di kamp penyaringan di luar Mariupol. Dalam sebuah wawancara dengan jaringan Amerika Serikat ABC, Shimhal mengatakan tenggat waktu Rusia bagi pasukan Ukraina di Mariupol untuk menyerah pada hari Minggu telah diabaikan. Militer Rusia mengatakan mereka menguasai hampir semua Mariupol, sementara Batalion Azov Ukraina masih bertahan di Azovstal, sebuah pabrik baja besar yang menghadap ke Laut Azov. Dilaporkan bahwa pabrik baja tersebut memiliki bunker nuklir dan terowongan yang dibangun sebagai antisipasi jika menghadapi perang nuklir. Menyatakan jihad, Mufti Tajuddin fatwakan Muslim Rusia wajib perang di Ukraina. Kepala Mufti Rusia, Talgat Tajuddin menyatakan perang militer negaranya di Ukraina merupakan jihad suci. Untuk itu dia mengeluarkan fatwa wajib bagi umat muslim di negaranya untuk ikut perang. Tajuddin yang juga menjabat sebagai Kepala Direktorat Pusat Spiritual Muslim Rusia menyampaikan fatwanya ketika diwawancarai Sky News Arabia, media yang berbasis di Uni Emirat Arab baru-baru ini. Menurutnya, setiap muslim Rusia yang mati dalam pertempuran di Ukraina adalah syahid. Dia lantas memberikan contoh kemenangan Rusia sebelumnya atas Nazi Jerman dan kekuatan Barat. Selain itu dia mengatakan bahwa Amerika Serikat didirikan di atas pemusnahan penduduk asli Amerika dan bertanya, apakah ini harus terulang di Irak, di Libya, di Suriah, atau di Afghanistan? Direktorat Pusat Spiritual Muslim di Rusia mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam mengambil bagian dalam perang Ukraina. Kami menganggap perang ini sebagai perang untuk mempertahankan tanah air. Muslim berpartisipasi dalam perang ini. Mereka harus berpartisipasi di dalamnya. Karena sekitar 20% tentara negara kita terdiri dari Muslim. Begitulah sejak lama, katanya, yang video wawancaranya diterjemahkan dan dipublikasikan ulang oleh Middle East Media Research Institute.
Jadi siapapun yang mengambil bagian dalam membela tanah air dan kesucian kita dalam sebuah agama monoteistik, ini dianggap perang suci untuk membela tanah air. Ini tidak dilakukan dengan penindasan atau paksaan, paparnya. Jadi seorang muslim yang mati saat berpartisipasi dalam perang itu dianggap syahid. Kami membela tanah air kami, Ukraina adalah tetangga kami. Dari sana pada tahun 1941 jutaan tentara fasis Jerman memasuki Rusia. Orang tua kami dan kakek saya melawan mereka dan mencapai sampai ke Berlin. Dan sebelum itu pada zaman Napoleon ke Paris. Jadi itu tidak terbantahkan, paparnya. Dia lantas membahas sejarah pendirian Amerika Serikat, negara rival terkuat Rusia saat ini. Di Amerika, ketika mereka mendirikan negara mereka mulai dengan memusnahkan orang Indian dan Bison. Di sini mereka mendirikan negara mereka. Apakah ini harus terulang di Irak, di Libya, di Suriah, atau di Afghanistan? Imbu dia merujuk pada anggapan Kremlin bahwa Kiev adalah pemerintah boneka Washington sejak revolusi Maidan 2014. Dua perwira tinggi marinir Ukraina di Azovstal akhirnya menyerah. Dua perwira tinggi Brigade Marinir 36 Ukraina menyerah setelah gagal keluar dari kubu tempur mereka di pabrik baja Azovstal, Mariupol. Kedua perwira itu terdiri Kepala Brigade Kolonel Dmitry Kormiankov dan Komandan Tempur Brigade Kolonel Vladimir Baranyuk. Mereka ditahan di satu lokasi di wilayah kekuasaan Republik Donbas. Kabar ini disiarkan stasiun penyiaran resmi Rusia, RIA Novosti. Video pendek yang dibagikan di kanal Telegram Sputnik News memperlihatkan Kolonel Kormiankov menjelaskan sesuatu dalam bahasa Rusia. Ia mengatakan marinir Ukraina di Mariupol tidak disiapkan untuk menjalani tugas tempur di kota pelabuhan Laut Hitam itu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan pasukan bersenjata Ukraina menggunakan warga sipil sebagai tameng hidup. Kubu terakhir Ukraina di Mariupol, militer Ukraina dan milisi bersenjata Neozazi menempatkan kubu pertahanan dan persenjataan di komplek hunian penduduk. Kementerian Pertahanan Rusia dalam kesempatan berbeda di kanal Telegram merilis rekaman video pengakuan seorang tahanan militer Ukraina. Pria yang tidak disebutkan namanya itu menjelaskan ia terlibat pertempuran dan menerima senjata rudal anti-tank produk Inggris dan Amerika Serikat.